kita ditemani pagi hari ini bersama all female panelist yang tadi saya ceritakan ya, karena kita perlu lebih banyak perspektif perempuan akademisi untuk berkontribusi buat negara. Jadi saya akan mempersilahkan yang pertama kali Ibu Dr. Tuti ya dari UNER, sosiolog UNER, untuk membagikan materinya kepada kita semua pada pagi hari ini. Saya persilahkan untuk Bu Dr. Tuti, silakan Bu. Oke, terima kasih banyak Mbak Audrida. Selamat pagi Pak Fajrul dan Pak Rizal yang saya baca di sini. Atau teman-teman klan UI nih kayaknya ya, pada ngumpul di sini. Saya nggak bawa klan UNER nih Pak. Oke, selamat pagi. Saya boleh share screen atau saya sudah disiapkan PPT-nya oleh panitia? Oke. Ada mafia UI di sini. Iya betul. Terima kasih Pak Fajrul atas opening speech-nya. Saya sangat sepakat, sangat setuju bahwa memang di era pandemi ini kita mengalami istilahnya decoupling gitu ya. Jadi kita sudah bergerak maju cukup cepat, tapi ternyata kita harus menarik kopling dan memperlambat jalan kita karena tadi mutasinya lebih banyak virus yang bermutasi daripada manusia bermutasi untuk mengatasi persoalannya. Oke, hari ini saya akan membawakan tema atau topik tentang kualitas guru di masa pandemi COVID-19. Kenapa saya bicara soal kualitas guru? Karena saya sendiri adalah guru, kemudian bidang kajian saya banyak tentang pendidikan, sehingga saya mengambil major di sosiologi pendidikan, sehingga saya mengambil satu tema tentang sejauh mana si guru ini bisa bertahan atau bisa meningkatkan kualitasnya di masa pandemi COVID-19. Saya rasa ini tema yang mungkin klasik ya, tapi harus terus-menerus disuarakan karena persoalan kualitas guru di Indonesia menurut saya masih harus terus ditingkatkan. Oke, next. Ini saya ya. Nah, saya sangat mengapresiasi kebijakannya Pak Nadiem ya tentang kebijakan pendidikan yang pada awal beliau diangkat menjadi menteri, beliau sudah menyampaikan beberapa kebijakan. Di antaranya ini adalah kepala sekolah dipilih dari guru-guru yang terbaik. Itu sesuatu yang bagus menurut saya. Kemudian mencetak generasi guru baru. Nah, ini juga menjadi persoalan besar dan pekerjaan berat juga. Lalu menyederhanakan kurikulum. Kemudian melakukan asesmen kompetensi minimum untuk mengukur kinerja sekolah berdasarkan literasi dan numerisasi siswa. Dan ini adalah hal yang paling mendasar yang terjadi di Indonesia, bahwa tingkat literasi siswa, ya, kemampuan mereka membaca, berhitung, dan sains itu cukup rendah. Nanti saya akan sampaikan hasil survei dari PISA. Kemudian Pak Nadiem karena beliau adalah seorang generasi milenial yang sangat aware terhadap teknologi, beliau juga menyiapkan platform teknologi pendidikan berbasis mobile. Dan yang terakhir itu adalah kebijakan beliau tentang kampus Merdeka Belajar ya, kampus Merdeka. Nah, beliau berusaha untuk atau ingin menggerakkan puluhan ribu mahasiswa yang cukup berkualitas untuk bisa mengubah kualitas anak-anak didik di Indonesia. Next. Ya. Nah, dengan kebijakan yang begitu bagus menurut saya, apakah itu dapat kemudian direalisasikan dengan segera seiring dengan problem-problem yang kita hadapi. Ya, yang pertama, persoalan besar dalam dunia pendidikan pada masa pandemi COVID-19 ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Saya katakan tadi kita mengalami decoupling ya, jadi kita harus mundur ke belakang sehingga upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan agaknya tersendat, gitu ya. Apalagi dalam situasi interaksi yang memang serba terbatas, bahkan mungkin agak sulit untuk melakukan tatap muka antara guru dan murid. Kemudian juga kita punya persoalan peningkatan kualitas pendidikan di wilayah yang 3T, tertinggal, terdepan, terluar, serta daerah-daerah yang memang tingkat kesenjangan dan kemiskinannya cukup besar. Itu menjadi PR besar bagi negara kita. Kemudian kita juga harus berhadapan dengan tuntutan negara-negara di dunia untuk mencapai Millennium Development Goals ya di tahun 2030,
di mana pendidikan itu adalah salah satu stressing, pendidikan yang berkualitas adalah salah satu dari 17 sasaran MDGs tersebut. Next. Nah, kita lihat di sini. Oke, next. Sasaran keempat adalah quality education. Itu PR besar bagi kita, bagaimana kita bisa mewujudkan ini. Dan tapi 17 sasaran ini juga menjadi PR besar bagi bangsa Indonesia. Next. Ada beberapa upaya gitu ya yang bisa dikaitkan dengan peningkatan kualitas pendidikan. Mungkin yang pertama yang lebih mudah dilakukan itu adalah mempersiapkan infrastruktur dan fasilitas penunjang pendidikan yang layak. Tetapi kita juga dihadapkan pada persoalan kesenjangan atau disparitas antara wilayah dan status sosial ekonomi penduduk yang sangat bervariasi. Kemudian hal yang kedua yang memang ini harus terus-menerus dilakukan adalah memperkuat, membekali pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan guru, terutama untuk berkolaborasi dengan sesama guru sebagai pendidik, supaya mereka bisa meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah. Nah, kolaborasi inilah yang menjadi titik tekan saya. Nanti saya akan menyampaikan hasil studi dari Puspek, ya, mini riset kami yang menunjukkan bahwa persoalan kolaborasi antar sesama guru ini menjadi PR besar yang harus digarap supaya peningkatan kualitas pendidikan itu juga semakin baik. Saya mengambil tulisan dari Liu yang mengatakan bahwa kualitas pendidikan itu ditentukan oleh guru-gurunya. Saya ambil dari bukunya Liu tentang The Role of Teachers, Schools, and Community in Quality Education. Next. Nah, kita lihat dulu berbagai persoalan pendidikan di Indonesia yang muncul pada masa pandemi. Saya ambil dari headline Kompas pada tanggal 26 Juni kemarin. Di situ tertulis bahwa kesenjangan pendidikan itu semakin lebar di tengah pandemi. Tetapi pandemi itu sendiri bukanlah penyebab terjadinya kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia. Justru dengan adanya pandemi itu menjadi sebuah kaca pembesar yang menegaskan bahwa memang persoalan kualitas pendidikan di Indonesia itu belum tertangani dengan baik. Gitu ya. Nah, jauh sebelum pandemi COVID-19 dari hasil kajian yang diungkapkan oleh Kompas tersebut, telah terjadi learning loss atau hilangnya masa belajar. Itu terjadi pada anak-anak di Indonesia yang sudah belajar di sekolah. Nah, itu diambil dari data OECD, yaitu Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi di bawah Bank Dunia, yang menunjukkan bahwa betul bahwa capaian lama belajar siswa di Indonesia sudah sampai pada tingkat 12 tahun. Artinya mereka sudah sampai pada jenjang sekolah menengah, pendidikan menengah, setara SMA kelas 3. Tetapi rata-rata capaian belajar mereka hanya 7,8 tahun. Artinya kemampuan belajar dan menyerap ilmu pada anak-anak di Indonesia, meskipun mereka sudah pada tataran SMA kelas 3, tapi kemampuan mereka untuk menyerap ilmu atau pengetahuan itu setara anak-anak SMP, ya, jadi kelas 7 atau kelas 8. Ini sesuatu yang mengkhawatirkan juga. Mereka sekolah SMA, tapi pengetahuan mereka masih SMP, gitu ya. Next. Persoalan yang lain, kita bicara soal hasil survei PISA yang dirilis pada tahun 2019. Di situ disebutkan bahwa ternyata kemampuan literasi anak-anak Indonesia, literasi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa, membaca, matematika, dan sains, itu sangat memprihatinkan. Berada di urutan 70 sampai 72 ya, dari 78 negara yang disurvei. Jadi ini sangat memprihatinkan. Di sini kita bisa melihat bahwa nilai itu atau skor itu paling bawah bersama Filipina gitu ya. Jadi di negara-negara Asia Tenggara skor Indonesia dalam literasi dalam membaca, matematika, dan sains itu berada paling bawah bersama Filipina. Nah, penilaian PISA itu sebetulnya tidak bertujuan untuk mengukur penguasaan siswa pada isi kurikulum, tetapi bagaimana mereka mengaplikasikan pengetahuan yang didapat di sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi literasi itu tidak sekedar melek huruf, tapi melek pengetahuan, termasuk bagaimana mereka bisa memaknai berita dan sebagainya, ya, bisa mencermati hoax dan sebagainya, barangkali seperti itu. Oke, next. Saya juga mencuplik dari kajiannya Semeru, ya, yang berkaitan dengan Research on Improvement of Education, RISE Semeru, di mana studi itu tentang guru di 4 provinsi dalam proses PJJ, jadi dalam kaitannya dengan kemampuan guru
dalam pembelajaran jarak jauh. Ya, di sana disebutkan bahwa ada yang tidak mampu melaksanakan PJJ karena memang siswa dan guru itu tidak punya akses internet dan alat komunikasi. Kemudian perpindahan belajar dari luring ke daring itu juga tidak mengubah model pembelajaran, jadi masih one way traffic gitu ya. Banyak guru yang masih menerapkan metode ceramah, sehingga PJJ itu seperti webinar seperti ini ya, jadi one way traffic. Kemudian juga terlihat adanya keterbelahan digital ya, di sana semakin nyata gitu ya, semakin terang benderang bahwa mereka yang berasal dari kelas ekonomi menengah atas itu lebih mampu ya mengakses PJJ karena tidak terkendala oleh internet, dan justru mereka semakin berkembang dengan adanya PJJ. Tapi sebaliknya dengan kelompok masyarakat menengah bawah itu sangat terhambat atau terkendali. Oke, next. Nah, ini hasil studi kami dari Puspek ya, yang kami lakukan pada bulan Juni tahun 2021 tentang fenomena pembelajaran di sekolah di era pandemi. Di sini kami melakukan mini research tentang salah satunya tentang sejauh mana sih inovasi pedagogi guru di Jawa Timur. Dari penelitian kami bisa menunjukkan bahwa karakteristik responden yang menjadi penelitian kami ini berusia muda sebetulnya ya. Responden kami 109 orang dari 18 kabupaten atau kota di Jawa Timur. Usia mereka itu antara 21 hingga 50 tahun. Kemudian ternyata guru-guru itu sebagian besar adalah perempuan. Dan tingkat pendidikan pada umumnya mereka sudah sarjana, strata 1. Pengalaman mengajar mereka itu terentang antara kurang dari 5 tahun hingga lebih dari 15 tahun. Lalu responden kami juga tidak hanya pada satu kelompok jenjang saja, tapi juga mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Status kepegawaian mereka juga bervariasi, ada yang menjadi pegawai honorer, pegawai negeri sipil, atau pegawai yayasan non-PNS. Oke, next. Adapun variabel penelitian yang kami tampilkan atau kami lakukan dalam penelitian ini ada 4. Yang pertama, kami ingin mengetahui bagaimana sih kondisi belajar siswa selama pandemik menurut pandangan guru ya. Kemudian yang kedua, sejauh mana kemampuan inovasi guru di tengah situasi pandemik. Yang ketiga, kami ingin mengetahui juga pola interaksi yang biasanya dilakukan oleh antara guru dan murid. Dan yang keempat, ini yang berkaitan dengan kolaborasi tadi, kami ingin mengetahui keterlibatan guru pada organisasi profesi atau bidang keilmuan untuk mengembangkan pengetahuan dan metode belajar mengajar yang sudah mereka terapkan di sekolah. Oke, next. Ini kita mulai satu persatu ya. Kondisi belajar siswa selama masa pandemi terlihat bahwa angka atau persentase terbesar itu pada persoalan kesulitan menerima metode belajar online. Sebanyak 68% guru mengakui bahwa murid-muridnya agak sulit atau mengalami kesulitan menerima metode belajar online. Hal lain yang juga menjadi sesuatu yang memprihatinkan, padahal ini penelitian di Jawa ya, terlihat bahwa separuh ya, 50% guru mengatakan murid-murid mengalami kesulitan mendapatkan akses internet dan media pembelajaran. Apalagi kalau kita bicara di luar Jawa gitu ya, pasti ini presentasinya akan menjadi lebih besar. Oke, next. Kemudian, apakah siswa mengalami penurunan semangat belajar? Di sini terlihat sangat besar sekali presentasinya, 83% sangat setuju, guru-guru menyetujui bahwa murid-muridnya mengalami penurunan semangat belajar. Dan itu berseiring juga dengan menurunnya prestasi belajar, ya, presentasinya cukup besar, 81%. Next. Lalu ini yang cukup memprihatinkan juga bagi kami bahwa situasi belajar siswa itu nampaknya dalam situasi semacam ini mereka tidak terbiasa untuk mencari bahan belajar secara mandiri. Nampaknya ini juga berkaitan dengan pola belajar yang dilakukan sebelum masa pandemi. Ya. Nah, ketika masa pandemi dengan dilakukannya PJJ, karena murid-murid lebih banyak bergantung pada guru, sehingga ketika mereka harus belajar sendiri di rumah, mereka kehilangan motivasi untuk mencari bahan belajar secara mandiri. Ini diakui oleh 69% guru. Ya, jadi siswa tidak memiliki motivasi belajar yang baik secara mandiri. Oke, next. Nah, ini kita sampai pada kemampuan inovasi ya. Di sini terlihat bahwa ternyata lebih dari 50%, ya 57% guru itu hanya mengandalkan
proses belajar melalui media online. Jadi ya sudah, mereka menerima misalnya Google Meeting, Google Meet atau Zoom dan sebagainya, ya mereka hanya menggunakan itu gitu ya. Sedangkan yang mengembangkan metode belajar selain media online, tetapi berbasis teknologi itu juga cukup banyak. Jadi mereka bisa menyiasati dengan teknologi yang lain, misalnya melalui media sosial dan seterusnya gitu ya. Itu juga cukup banyak, 67%. Oke, next. Nah, ini yang cukup perlu didorong. Jadi kemampuan guru untuk mengembangkan metode belajar lain di luar online dan tidak berbasis penggunaan teknologi, ini cukup sedikit ya, atau masih sedikit dikembangkan oleh guru-guru. Jadi mereka hanya 36% yang mencoba mengembangkan metode belajar lainnya selain online. Kalau lebih spesifik lagi, kami menanyakan tentang apakah mereka mengembangkan metode belajar berbasis komunitas atau kelompok kecil ketika misalnya media online tidak bisa diakses, internet tidak bisa diakses. Itu hanya disetujui oleh 47% guru. Artinya belum banyak guru yang bisa mengembangkan metode belajar yang lebih kreatif gitu ya, dengan membuat kelompok-kelompok kecil yang berkaitan dengan keterlibatan orang tua juga pada model pembelajaran semacam ini. Oke, next. Nah, kita lihat pola interaksi guru dan murid dalam proses belajar mengajar. Nah, dari hasil penelitian kami, nampaknya guru-guru sudah bisa menerapkan metode belajar atau pola interaksi yang cukup baik, interaktif. Di sini kita lihat bahwa guru-guru terbiasa gitu ya, terbiasa melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar mengajar. Ini saya tulis tidak terbiasa, tapi ternyata dijawab oleh 87% tidak setuju. Artinya guru-guru itu sudah terbiasa melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar mengajar. Begitu juga dengan cara mengajar, mereka sudah tidak lagi one way traffic ya. Ini mungkin dalam kondisi normal dalam tanda petik ya, bukan dalam kondisi pandemi yang menggunakan PJJ. Jadi guru bisa melakukan pola interaksi yang lebih variatif dan lebih dinamis ya. Oke, next. Nah, ini juga tidak banyak guru yang mendominasi pembelajaran, jadi sedikit memberi kesempatan siswa untuk berpartisipasi, itu hanya 17%, sedang lainnya mereka sangat memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Kemudian ternyata guru-guru juga punya kepedulian untuk mengajak siswa berdiskusi tentang materi pembelajaran, itu dijawab oleh 80% guru. Oke, next. Yang terakhir ini yang menurut saya juga cukup perlu mendapat perhatian. Ternyata cukup banyak ya, 27% guru mengajar siswa ya, atau melakukan interaksi dengan muridnya hanya dengan tujuan target kurikulum itu harus tercapai, sehingga lebih banyak siswa diminta untuk mengerjakan soal-soal di buku paket. Ini agak mengkhawatirkan. Ini angkanya 27%, meskipun 61% guru mengatakan tidak setuju gitu ya. Oke, next. Nah, sekarang di variabel keempat, keterlibatan guru pada organisasi profesi atau keilmuan. Ternyata belum semua guru itu masuk atau menjadi bagian dari anggota profesi atau bidang keilmuan. Di sini terlihat bahwa yang tidak menjadi anggota 41%, sedangkan 68% mengaku bahwa mereka menjadi anggota organisasi profesi atau bidang keilmuan. Oke, next. Nah, bagi mereka yang terlibat atau menjadi anggota dari organisasi profesi atau keilmuan, ternyata tingkat aktivitas mereka atau kemampuan mereka untuk berpartisipasi di dalam organisasi tersebut juga tidak menunjukkan hal yang menggembirakan. Di sini saya menanyakan beberapa hal, misalnya apakah mereka aktif dalam diskusi atau pertemuan organisasi profesi. Antara yang tidak setuju dengan yang setuju itu hampir 50-50 ya. Artinya mereka menjadi anggota mungkin pasif gitu ya. Begitu juga dengan aktif menyampaikan ide-ide baru untuk mengembangkan model belajar, sebagian sangat setuju atau setuju, sebagian tidak setuju. Ini juga bisa menunjukkan bahwa
keterlibatan mereka pada organisasi profesi atau keilmuan itu tidak atau belum begitu mendalam gitu ya. Oke, next. Ini juga pertanyaan yang lain. Apakah mereka mengembangkan model pembelajaran selama COVID-19 bersama anggota profesi? Antara yang mengatakan tidak setuju dan setuju itu juga 50-50 gitu ya. Yang ragu-ragu cukup banyak, artinya memang mereka tidak menggunakan itu gitu ya, tidak menggunakan organisasi profesi atau keilmuan untuk mengembangkan metode belajar. Ini juga bisa kita lihat apakah bersama anggota profesi atau keilmuan mengajukan kebutuhan peralatan IT ke Dinas Pendidikan setempat selama masa pandemi COVID. Ini juga terlihat angkanya agak ragu-ragu gitu ya. Jadi yang setuju dengan yang tidak setuju itu hampir seimbang gitu ya. Yang ragu-ragu sangat besar, 31%. Artinya mereka sepertinya belum pernah menggunakan organisasi itu untuk menyampaikan keterbatasan yang mereka alami. Oke, next. Nah, temuan-temuan penting atas hasil mini research kami yaitu bahwa jelas bahwa siswa kesulitan menggunakan metode belajar online, kemudian mereka juga mengalami penurunan semangat belajar dan prestasi belajar, dan yang mungkin menjadi hal terpenting yang menjadi catatan kita bahwa siswa tidak dibiasakan untuk belajar mandiri atau mencari bahan belajar sendiri. Kemudian kemampuan inovasi guru di era pandemi ini sebetulnya sudah cukup berkembang, apalagi kalau mereka dihadapkan pada upaya untuk menggunakan teknologi, tapi lebih dari separuh hanya mengandalkan proses belajar mengajar melalui media online. Stressing saya pada persoalan tidak banyak guru yang berinovasi mengembangkan metode pembelajaran yang berbasis komunitas atau kelompok kecil yang melibatkan guru, siswa, dan orang tua siswa. Padahal kemampuan inovasi semacam itu diperlukan untuk menyikapi situasi yang sangat berubah cepat, apalagi dalam kondisi kendala penguasaan teknologi atau internet dan gadget yang sangat rendah di masyarakat Indonesia. Dan dengan adanya kolaborasi ini antara guru, sekolah dengan orang tua, itu sebetulnya bisa mendampingi anak belajar dengan baik di rumah. Atau kalau saya tawarkan yang disebut dengan homeschooling dengan konsep baru. Ya. Nah, satu hal yang masih menghambat kreativitas dan inovasi guru dalam pembelajaran itu adalah guru harus mengejar target kurikulum dan capaian pembelajaran, sehingga siswa lebih banyak diminta untuk mengerjakan soal-soal dalam buku paket. Ini PR ya, PR bagi Kemendikbud bahwa mengubah mindset itu harus ya dilakukan dengan upaya-upaya yang cukup cepat gitu ya. Oke, next. Temuan di sini adalah keterlibatan guru dalam organisasi profesi itu masih cukup rendah, ya, dan keterlibatan mereka itu cenderung hanya formalitas tanpa upaya memanfaatkan organisasi untuk berkolaborasi dan mengembangkan metode pembelajaran yang lebih baik. Kemudian profesi guru dan kolaborasi guru juga murid itu masih belum terdengar ya, dari penelitian kami. Next. Selanjutnya, nah ini saya mengambil catatan penting dari Komisi Internasional Pendidikan untuk Masa Depan yang dirilis pada tahun 2020. Ada 9 catatan penting dari UNESCO, berkomitmen untuk memperkuat pendidikan sebagai kebaikan bersama. Sebelumnya. Terutama antar guru sehingga mereka bisa saling silang untuk menyampaikan pengetahuan baru atau metode belajar yang baru, dan juga berkolaborasi dengan orang tua siswa dalam situasi yang seperti saat ini. Oke, itu Mbak Orsida dari saya. Terima kasih. Bu Tuti paparannya itu semua tadi yang dipaparkan oleh Dr. Tuti itu saya merasakan karena saya punya satu anak SMP yang udah mau SMA juga, yang selama pembelajaran jarak jauh ini kayaknya semua yang disampaikan oleh Bu Tuti itu semua relevan jadinya, dan I can only imagine apa yang dengan kemudahan yang saya punya dengan fasilitas infrastruktur yang saya bisa sediakan untuk anak saya, pasti lebih menantang untuk banyak masyarakat Indonesia lainnya yang tidak memiliki kelonggaran yang sama, begitu ya Bu ya.
Memang itu akan jadi tantangan kita bersama. Kolaborasi guru itu sesuatu yang baru yang saya dengar dari Bu Tuti. Tapi mungkin nanti setelah ini bisa ada sesi ngobrol-ngobrol bersama dengan penanya di Q&A session tentang kolaborasi guru ini karena buat saya juga menjadi hal yang baru. Baik, terima kasih banyak Bu Tuti. Berikutnya akan ada paparan dari Ibu Tia, Dekan Fakultas Psikologi UI, Dr. Cutrifa Mutia, teman lama saya yang sudah lama nggak ketemu gara-gara pandemi dan lainnya. Bu Tia, how are you? I'm fine for you. Alhamdulillah. Pagi ini kita kenalan sama teman-teman dari UNER, ada Bu Tuti, ada Mbak Wida nanti dari Unbrau, dan lain-lain. Senang bisa ketemu Bu Tia lagi sekarang setelah sekian lama. Good to see you. You too, Cida. Ya. Oke, baik. Ya. Silakan, Bu. Yang terhormat Pak Fajrul, dan juga tentunya para pembicara yang lain, Ibu Tuti Budi Rahayu, dan juga Ibu Wida, tentunya juga Ibu Orchida di sini, Bapak-bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, yang sebagian rasanya cukup familiar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tentu pertama kita perlu memanjatkan ya kepada Yang Maha Esa bahwa kita akhirnya bisa bertemu pada kesempatan ini, pada masa-masa sulit yang kita bersama-sama hadapi. Ya, pada hari ini senang sekali saya bisa hadir di sini akan membawakan mengenai resiliensi masyarakat di masa pandemi COVID-19. Itu yang saya ditugaskan oleh Pak Fajrul ya, Pak Fajrul ya. Topiknya adalah resiliensi. Baik. Bisa kita mulai screen-nya. Yang pegang Mas Katon ya? Ya, baik. Nah, sebelumnya saya hendak menyampaikan dahulu bahwa teman-teman di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan juga para alumni, kita baru saja merayakan Dies Fakultas Psikologi UI ke-61 tahun. Yaitu kemarin tanggal 1 Juli. Dan panitianya, terima kasih Pak. Panitianya kita tuh selalu mengambil 3 angkatan ya, alumni dan juga dari fakultas, supaya kita kolaborasi ini tetap berjalan terus. Alumni itu inti dari Universities Advancement ya. Jadi selalu kita libatkan 3 angkatan, mereka balik ke fakultas dan memberikan ide-ide baru. Memang harapannya supaya acara Diasnya nggak itu-itu aja. Kalau orang dalam yang buat, mungkin ya, kalau dosen-dosen yang buat barangkali mungkin acaranya standar barangkali ya. Nah, ide yang keluar dari panitia ini adalah kita membuat penelitian yang kita harapkan bisa bermanfaat buat negara kita, yaitu mengenai resiliensi. Pada saat itu juga ya kita mengundang Ibu Femi, Deputi 4 ya dari Kemenko PMK. Beliau itu kebetulan adalah alumni Fakultas Psikologi UI ya, yang untuk S2 dan program doktornya waktu itu. Dan beliau memberikan orasi ilmiah, dan ini 2 slide saya ambil dari slide beliau ya. Boleh next Mas Katon yang tadi, nggak apa-apa. Boleh slide berikutnya? Apa ada oke. Bukan yang ini, yang sebelumnya. Maaf ya, yang sebelumnya. Sebelumnya, yang tadi ada gambar lingkaran, maaf. Oke. Maaf ya, karena yang dioperate bukan oleh saya sendiri, ada di sana ya. Jadi kalau kita lihat ya, agenda pembangunan 2020-2024 itu yang dijabarkan dalam siklus PMK ini ada poin penting yang kalau kita amati ya dari sisi psikologi ini ya, itu adalah untuk meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Ya. Jadi ini adalah fokus utama kita dan kebetulan menjadi topik juga buat hari ini. Ya. Jadi apa sih yang perlu kita jalankan, kita usahakan supaya kita betul-betul bisa memperoleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Apanya yang perlu kita lihat? Nah, di dalam perjalanan yang sedang diusahakan oleh pemerintah, tadi dikemukakan juga Pak Fajrul, tiba-tiba datang Mr. and Mrs. COVID, yang sangat sulit ya untuk kita antisipasi kapan selesainya. Boleh next slide, please. Tolong Mas Katon.
karena saya mengoperate sendiri. Oke. Nah, pandemi COVID datang dan ini meningkatkan kecemasan banyak orang. Para ahli telah memperingatkan bahwa sebagian kecil orang bisa mengalami masalah kesehatan mental yang berkepanjangan, lebih lama dari masa pandemi itu sendiri. Juga merupakan frame dari tim periset yang kita bentuk di dalam BS Fakultas Psikologi UI kemarin. Boleh next, Mas? Silakan. Selanjutnya. Kemudian kita muncul, yang tadi judulnya, Mas, kita ingin melihat resiliensi orang Indonesia. Ya, dari pemahaman resiliensi, dan kita berharap nantinya kita bisa follow up, ada tindakan yang bisa kita lakukan, yang harapannya bisa merupakan sumbangan dari Fakultas Psikologi UI nantinya. Tim riset ini terdiri dari beberapa orang, ada alumni Angkatan 89-90-91, dan ada akademisi di dalamnya. Akademisi kami yang terlibat di dalam penelitian ini adalah Dr. Bagus Takwin dan Dr. Diah Triarini Indirasari. Pada hari ini sedang berlangsung webinar di Fakultas Psikologi UI yang memfokuskan diri melihat resiliensi guru, dosen, dan mahasiswa. Nah, yang akan saya tampilkan di sini adalah yang secara umumnya dahulu. Kalau Pak Fajrul tidak keberatan, 2 minggu lagi acaranya adalah khusus kita melihat resiliensi dari para profesional yang terlibat di dalam UMKM. Ya, baik, selanjutnya silakan next slide. Nah, kita ambil nih dari World Happiness Report 2021 ya. Pandemi COVID ini menyebabkan 2 juta orang meninggal di tahun 2020, di mana ini meningkat 4%. Juga global GDP menurun hingga 5% di tahun 2020, sehingga muncul krisis ekonomi. Masalah psikologis seperti kecemasan, tidak aman secara ekonomi, disrupsi di berbagai aspek kehidupan, stres, masalah kesehatan mental bermunculan. Pembatasan sosial menyebabkan individu merasa tidak bahagia karena tidak dapat menjalin relasi sosial ya secara offline tentunya. Masalah pengangguran berhubungan dengan penurunan kapasitas hidup dan peningkatan afek negatif bermunculan. Jadi ada keresahan yang dimunculkan karena adanya pandemi COVID ini. Next. Silakan Mas Katon, boleh selanjutnya. Oke. Nah, kita melihat hasil-hasil riset terdahulu ya. Dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa kita bisa lihat 69% mengalami psychological problems. Jadi ada masalah-masalah psikologis. 68% mengalami kecemasan. Ini masalah psikologis juga. 67% depresi ya. Yang mengalami trauma ya, itu ada 77%. Ya, ini sumbernya kami masukkan di sini juga. Dan ini tanda-tanda yang kita perlu memberikan perhatian lebih karena tentu kita tidak mau di dalam kita menciptakan generasi berikutnya yang unggul, itu ternyata masalah-masalah ini dihadapi. Ya, ini akan menjadi gangguan di perjalanan kita mempersiapkan generasi yang bisa memimpin negara ini selanjutnya. Hasil penelitian dari BEM Fakultas Psikologi UI juga terhadap 607 mahasiswa UI, tampak 48,9% mengalami gangguan kecemasan. Juga 55,7% dari 607 mahasiswa tersebut mengalami gejala depresi dan juga banyak yang mengalami kualitas tidur yang buruk. Jadi kalau kita kualitas tidur yang buruk, kita perlu hati-hati. Nanti ada saran selanjutnya. Baik, silakan. Next, boleh selanjutnya. Ini kita ambil dari Kompas ya Pak, tidak ketemu langsung sama Bapak. Ya. 6 juta orang kehilangan akibat pandemi COVID-19 ya. Ini kita ambil dari Kompas. In UK as of May 2020, the number of mental health problems reported was 47% higher. Jadi meningkat masalah mental ini ya, kecemasan mental. Dan Indonesia kalau kita lihat di dalam ranking kebahagiaan posisinya ke-82. Sedih kita. Kok orang Indonesia nggak bahagia ya? Gitu. Kurang bahagia. Baik, selanjutnya. Next, Mas. Nah, pandemi COVID-19 ini memberi tekanan baru dan tak terduga.
manusia dihadapkan pada situasi yang penuh dengan ketidakpastian, uncertainty ya. Nah, untuk menghadapi pandemi, tentu perlu resiliensi yang tinggi. Bagaimana daya juang kita, bagaimana kita bisa melenting ya setelah menghadapi case atau masalah-masalah. Fokusnya adalah masalah COVID-19 ini, pandemi ini. Baik, silakan. Selanjutnya, apa itu resiliensi? Resiliensi itu adalah kapasitas psikologis individu untuk bangkit kembali dari kesulitan. Jadi kalau namanya Indonesia bangkit, Pak Fajrul, itu bagus benar sebenarnya ya. Kata-kata tersebut mudah-mudahan kita bisa bangkit. Ini ada hubungan yang dekat dengan resiliensi, kata bangkit itu ya. Bangkit kembali dari kesulitan, ketidakpastian, konflik maupun kegagalan. Itu resiliensi. Adalah merupakan reaksi bangkit kembali secara positif terhadap suatu kejadian yang tidak menyenangkan. Merupakan kualitas personal yang bisa menyebabkan seseorang tumbuh dan berkembang meski berada dalam situasi yang sulit. Jadi kata kuncinya bangkit nih. Baik, silakan selanjutnya. Nah, apa yang dibutuhkan ya? Sebagai manusia kita membutuhkan banyak aspek di dalam kebutuhan relasi, ya, kebutuhan mental dan kebutuhan fisik. Nah, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini di masa pandemi? Ini sangat challenging sebetulnya buat kita, ya. Bagaimana kita bisa terkoneksi, ya, walaupun sekarang kita terbantu dengan digitalisasi, ya, dengan internet itu terbantu sebetulnya. Nah, kemudian juga bagaimana ya kebutuhan kita untuk membangun resiliensi kita ini, dan juga tentunya bagaimana seseorang bisa merasa nyaman, ya. Apakah informasi yang kita peroleh mengenai pandemi, bagaimana mengatasi pandemi, apakah cukup bisa membuat kita nyaman atau tenang bahwa kita bisa melakukan sesuatu kalau seandainya pandemi itu datang di sekitar kita, penyakit itu datang di sekitar kita. Baik, silakan selanjutnya. Next slide, please. Oke. Nah, efek adanya resiliensi ini bisa menjadi mekanisme perlindungan ketika berada dalam situasi sulit. Kalau kita resilient, insya Allah kita bisa menghadapi masalah kita. Dan juga menjaga keseimbangan saat masa sulit ataupun masa stres. Di samping itu juga bisa melindungi diri dari masalah perkembangan resiliensi masyarakat Indonesia ya di dalam masa pandemi itu. Punyakah gitu? Kalau ada seberapa banyakkah itu yang sedang kita lihat. Selanjutnya, next slide please. Nah, ini adalah konsep penelitian yang kita gunakan ya. Kita mau lihat bagaimana pengaruh dari gambar ini ya. Ini sini ada independent variable dan ada dependent variable tentunya terhadap kesehatan mental. Karena ujungnya adalah kesehatan mental. Bagaimana kebahagiaan subjektif seseorang, apa yang dirasakan menjadi kebahagiaan untuk seseorang, kemudian juga kepuasan pada ranah kehidupan, terus bagaimana perasaan sedih dan kehilangan minat yang terus-menerus ini ya, sumber daya juga ya, bisa kemudian berpengaruh terhadap kesehatan mental. Tanda-tanda plus ini merupakan hal-hal yang positif ya, tanda negatif yang ada di silang ini itu merupakan hal yang bisa menurunkan kesehatan mental ya. Baik, silakan lanjut. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keadaan dan faktor resiliensi orang Indonesia, mengetahui peran resiliensi dalam kesehatan mental dan kebahagiaan orang Indonesia, mengidentifikasi hal-hal yang perlu diwaspadai terkait resiliensi, kesehatan mental dan orang Indonesia. Karena tentunya kita ingin bangsa Indonesia itu resilient, sehat mentalnya, dan bahagia. Itu yang kita harapkan. Dan juga kemudian merekomendasikan tindakan yang perlu diambil untuk meningkatkan resiliensi, untuk meningkatkan kesehatan mental, dan untuk meningkatkan kebahagiaan. Selanjutnya, selanjutnya Mas. Oke. Nah, metode yang kita lakukan ini penelitian secara daring. Ya. Lokasi penelitian di 34 provinsi, kita lakukan dari tanggal 26 Mei sampai 2 Juni. Ya. Partisipannya ada 5.817 orang WNI, jenis kelaminnya 4.157 perempuan, laki-laki 16-14. Ternyata yang mengisi, yang merespon lebih banyak perempuan nih daripada
laki-laki kalau kita lihat di sini. Nah, memang ini secara daring dilakukan. Oleh karena itu, ada limitasi dari penelitian ini karena hanya mereka yang cukup familiar ya dengan metode digital yang mengisi. Ya, kalau tidak familiar tentu tidak mengisi. Artinya itu limitasi dari penelitian ini. Pendidikan terbanyak memang dari S1 dan S2 ya, dan dikirimkan melalui kuesioner tadi ya, snowballing, dan juga sampling ini sifatnya aksidental. Nah, ini adalah beberapa aspek ya, kita bisa lihat ya, responden tidak perlu menuliskan namanya tentunya ya. Ini ada yang belum menikah, yang sudah menikah banyak di sini, lebih banyak daripada yang belum ya. Dan usia kalau kita lihat di sini ada yang lahir 1997 sampai 2005 itu Gen Z ya, dan itu 571 orang. Dan kalau kita lihat yang terbanyak itu adalah dari milenial ya, dari 381, walaupun dengan Gen X itu tidak secara signifikan beda dalam penjumlahannya. Analisa yang dilakukan deskriptif, korelasional, dan regresi tentunya. Dan ini adalah pekerjaan, walaupun semua tidak setara karena memang ada yang tidak bekerja, ada ibu rumah tangga, tetapi kita bisa lihat di sini yang paling banyak itu adalah guru. Guru ada 2.910. Ya, itu paling banyak guru. Ternyata guru itu cukup responsif ketika mengisi kuesioner. Ya. Jadi ini sebenarnya tanda-tanda baik, gitu ya. Tadi saya ingat dengan apa yang disampaikan ya oleh pembakalan sebelumnya ya, Bu Tuti. Ini adalah suatu hal yang baik. Guru mau berekspresi, ya, merespons kuesioner ini. Nah, alat yang digunakan ini adalah alat ukur resiliensi yang tentunya telah diadaptasi oleh tim. Ada alat ukur kepuasan hidup, alat ukur afek, negative affect schedules yang kita ambil ya, alat ukur kesehatan mental, dan alat ukur gangguan depresi. Ini yang diisi oleh para partisipan di dalam penelitian ini. Silakan selanjutnya. Apa hasil temuannya? Nah, ini hasil temuannya ya. Silakan. Di sini kita bisa lihat ya, kebanyakan responden memiliki resiliensi rendah. Ya, resiliensi rendah kalau kita lihat. Ini kita bisa lihat 47,3% resiliensi rendah. Daya tahan psikis menurun dengan cepat setelah mengalami peristiwa emosional yang signifikan atau periode yang sangat menegangkan dan sulit untuk kembali ke keadaan normal. Cenderung tidak tahan stres, sulit membuat strategi untuk kembali ke keadaan normal setelah mengalami situasi sulit dan terpukul. Cenderung pesimis dalam memandang masa depan. Jadi secara umum dari responden yang kita ambil ini, resiliensi tergambarkan cenderung rendah. Ya, ini kan ada sangat rendah dan rendah itu kalau di plus itu sudah 48,9%. Silakan. Nah, kalau kita lihat di sini rata-rata dari para kelompok yang kita ambil ya, yang N-nya 5.817 tadi, kita bisa lihat rata-rata memang betul resiliensinya rendah ya dari partisipan ini, baik yang tidak bekerja, ibu rumah tangga cukup tertinggi untuk rendahnya. Mahasiswa juga, pelajar, pekerja, sektor informasi, ini semua kalau kita lihat rata, kita bisa lihat di sini resiliensinya ya, rendah. Baik, selanjutnya. Di semua kelompok usia juga ya. Tadi kan ada cukup range usianya itu sampai 82 tahun ya, kalau saya nggak salah 80-an tahun. Dari 17 tahun. Di semua kelompok usia ini kebanyakan memiliki resiliensi rendah juga. Ini kita bisa lihat ya, yang berwarna seperti abu-abu itu dan yang berwarna biru itu kelihatan persentasenya tinggi. Baik Gen Z, millennials, Gen X, baby boomer maupun yang silent yang tidak mengisi ini. Silakan selanjutnya. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, bagaimana kontribusi kepuasan hidup, afek positif, afek negatif, kesehatan mental, depresi, dan resiliensi ya, kita lakukan ini analisa regresi, maka kita bisa lihat di sini ya, kontribusi afek positif lah yang bisa meningkatkan resiliensi seseorang. Jadi seseorang itu kalau mengalami banyak afek positif, ya, itu cenderung resiliensinya lebih baik. Gitu. Daripada orang yang mengalami afek negatif terus.
daya tahan atau daya juang untuk melentingnya itu menjadi rendah. Nah, inilah yang kita perlu usahakan. Bagaimana lingkungan kita dan kita sendiri nantinya bisa lebih banyak memperoleh efek positif, ya, supaya resilient. Baik, selanjutnya. Di antara ranah kepuasan hidup, ternyata kepuasan terhadap diri sendiri dan kehidupan sosial paling besar kontribusinya terhadap resiliensi. Jadi kalau kita puas dengan diri kita ya sebagai person, individu ya, dan kehidupan sosial kita, ternyata ini berkontribusi terhadap diri kita ini. Baik, lanjut. Sekarang mengapa resiliensi itu rendah? Karena variabel tadi, kesamaan untuk memiliki keadaan emosi yang positif, pengalaman yang kita berkurang. Pembahasan tadinya bisa jalan, sekarang nggak bisa jalan-jalan. Biasanya sekarang nggak bisa, misalnya gitu ya. Lalu kepuasan hidup secara keseluruhan menurun. Ya. Tadinya memperoleh pekerjaan, happy di rumah semua, gitu, bisa beli ini, beli itu. Mungkin dia dari lingkungan kerja bagus pekerjaannya, saya percaya kamu misalnya, ini ternyata enggak gitu, berkurang hal-hal itu, dan ini menyebabkan juga daya resiliensi itu menjadi rendah, dan juga malah bertambah efek negatif. Dulu mungkin pergi ke kantor, pergi ke kampus gitu, jarang mendengar mungkin orang tua marah gitu ya. Sekarang dengan semua di rumah ya, banyak adjustment yang kita perlu buat. Mungkin orang tua malah lebih panjang marahnya karena sehari-hari bertemu. Nah, ini akan membangun efek-efek negatif pada seseorang. Nah, yang saya temukan juga adalah sulit buat orang tua ternyata untuk melihat anaknya itu belajar di rumah. Ya. Ini kita ada juga penelitian yang lain ya, penelitian di fakultas ya. Mahasiswa ditanya bagaimana perasaan mereka ketika bekerja dari rumah. Ternyata yang mereka rasakan ini para orang tua sering sekali tidak tahu bahwa mereka ini sekarang sedang mengikuti kuliah. Mereka sangka kita sedang liburan. Nanti kadang-kadang disuruh nyuci, disuruh yang lain-lain pada waktu jam belajar. Dan itu sangat annoying, kata anak-anak, kata mahasiswa. Itu banyak yang begitu. Malah ada yang mengatakan, aduh kapan ya balik ke kampus? Karena lebih enak ke kampus itu bisa kos, ya punya waktu untuk belajar bisa juga lebih fokus. Nah, ada yang seperti itu. Nah, ini yang perlu disadari juga oleh para orang tua gitu ya. Dengan keberadaan anak di rumah, itu jam kuliahnya tetap ada, bukan tidak ada. Nggak bisa sebentar-bentar diganggu gitu ya. Itu mengganggu konsentrasi hal seperti itu ya. Terus juga kepuasan akan harta benda ini miliki menurun. Dulu mungkin punya uang banyak, itu kita bisa pakai buat jalan-jalan, bisa beli ini itu. Sekarang enggak gitu. Ada aja di situ aja gitu. Jadi ternyata memiliki banyak harta itu tidak membuat resiliensi meningkat gitu ya, karena penggunaan pemanfaatannya untuk memberikan efek positif itu berkurang, ada limitasi. Kepuasan kesehatan juga menurun, cenderung cemas sekarang ini ya, khawatir ya. Kita juga bisa lihat sekarang berapa banyak orang spend untuk alat-alat kesehatan ya, untuk obat ya, itu untuk alat pembersih mungkin itu lebih banyak dikeluarkan itu untuk semua supaya kita lebih secure, merasa lebih sehat, seperti itu. Tapi kekhawatiran mengenai kesehatan lebih besar ya. Hubungan sosial juga terhambat dan kualitas pertemanan menurun. Kalau dulu bicara mungkin bisa akrab. Nah, meskipun ada Zoom ya, meskipun ada HP ya, ternyata secara offline dan online seperti ini, itu juga ada hal-hal yang berbeda, tidak bisa seakrab yang dulu. Apalagi sekarang kan kita harus berjarak ya, biar ketemu juga harus ada jaraknya, nggak bisa deket-deket gitu ya. Kalau dulu mungkin bisa tos gitu ya,
terus cipika-cipiki mungkin, terus kemudian bisa berinteraksi gitu ya, sehingga hal-hal ini pun juga membuat kepercayaan diri, rasa suram itu menumpuk pada seseorang. Kepuasan terhadap diri sendiri pun menurun. Dulu merasa bisa melakukan banyak hal, bisa bergiat banyak hal, tapi saat ini terbatas. Ya, baik selanjutnya, boleh lanjut. Nah, dampak resiliensi rendah ini bisa meningkatkan gangguan depresi, meningkatkan emosi negatif karena sudah kesal gitu ya, mungkin jadi marah, kesal, dan kekesalan ini justru akan meningkatkan efek negatif tersebut, efek negatif, dan kemudian bisa menurunkan resiliensi. Nah, ini menurunnya emosi positif. Jadi yang naik justru negatif ya. Ini sebenarnya dua hal ini hal-hal yang sama. Lalu juga membuat menurunnya kesehatan mental ya, mental terganggu. Semakin meningkat stres dan ancaman gangguan fisik, ini yang kesehatan tadi, khawatir ya. Semakin menurunnya kepuasan hidup dan kebahagiaan. Jadi kurang puas dengan hidup dan kebahagiaan. Baik, selanjutnya. Boleh slide selanjutnya, Mas. Ini tanda bahaya yang ditemukan dari penelitian itu. Tanda bahaya pertama ya di dalam masalah kesehatan mental. Sulit berkonsentrasi. Boleh kembali ke slide yang tadi. Tanda yang bahaya yang itu. Sebelum yang ini, Mas. Nah ya, sulit berkonsentrasi, sulit menyelesaikan masalah. Kita bisa lihat persentasenya di atas 90 semua. Sulit keputusan, tidak merasa puas, dan ini bagaimana seseorang bisa resilient kalau ini ada pada diri dia. Ya, ini menyulitkan ya. Lanjut ke tanda bahaya kedua. Slide berikutnya. Boleh slide. Nah, lalu juga kesulitan memperoleh emosi positif yang tadi ya, rasa senang, bangga, kagum, semangat itu menjadi lebih terbatas kita memperolehnya. Tidak mampu merasakan perbedaan emosi dari satu situasi ke situasi yang lain. Yang sering kita lihat sekarang, emosi sedih yang paling banyak terjadi. Hampir setiap hari berita-berita duka datang ya, yang sering kita lihat. Suasana hati negatif atau penurunan suasana hati yang tidak biasa dan berkepanjangan di sekitar kecemasan, kekhawatiran, kemarahan, dan sama kesedihan yang mendalam. Ini sebagai tanda bahaya kedua ya. Kehilangan hubungan dan dukungan sosial karena hambatan ruang dan jarak. Kehilangan orientasi dan struktur aktivitas kehidupan harian. Kehilangan makna dan berbagai fasilitas yang tadinya dimiliki. Ini semua bisa menimbulkan efek negatif pada seseorang. Boleh dilanjutkan? Slide berikutnya. Apa yang harus dilakukan? Ini sebagai individu kita melihatnya ya. Terapkan strategi fisikal ya. Sekarang banyak sekali ya kita bisa lakukan bagaimana cara mengurangi stres ya. Fisik itu misalnya kita yoga ya, olahraga, itu diharapkan bisa membantu. Lakukan aktivitas mental yang mengurangi stres. Umpama apa? Bersih-bersih, beres-beres, itu aktivitas mental ya. Jadi sehingga energinya merupakan yang disalurkan itu adalah energi yang sifatnya positif ya, dan konstruktif. Lalu kita perlu mendukung di antara teman-teman sebaya ya. Paling bermakna itu ketika kita memperoleh hal-hal yang suportif sifatnya dari mereka yang sebaya dengan kita. Itu yang paling kuat ya. Itu mengembangkan sistem dukungan sosial. Kita perlu tahu di mana saja sumber-sumber yang bisa membantu kita. Nah, saat ini memang banyak sekali kita bisa lihat juga ya melalui medsos, tapi kadang-kadang begitu banyaknya sehingga itu pun kemudian menjadi membingungkan. Ya, kecuali ada sekarang udah pegangannya satu ini aja, ikutin yang ini aja webnya gitu, nggak bisa semuanya. Tetapi karena begitu banyak WA grup saat ini juga, itu tidak terbendung, apapun masuk, suka nggak suka begitu banyak, tanpa memikirkan bagaimana isi pikiran dan perasaan orang yang menerimanya. Itu terjadi kalau sekarang ya tidak terbendung. Baik, silakan selanjutnya. Nah, tindakan yang perlu untuk menjaga kesehatan mental dan ketahanan dalam menghadapi masa yang mendatang, ya menantang ini dan seterusnya, karena resiliensi itu sebetulnya diperlukan, bukan hanya pada masa pandemi, pada saat apapun juga kalau kita ingin memiliki SDM yang unggul. Ya.
bangsa Indonesia diharapkan bisa memiliki daya juang yang tinggi, bisa melenting apapun kejadian yang ada di sekitarnya. Kita tetap perlu merasa tetap terhubung, tidak sendiri. Ya. Perasaan terhubung itu bisa membantu kita bahwa bahwa kita itu tidak bukan out group lah, kita bukan orang yang sendiri tidak punya siapa-siapa. Kita tetap harus terhubung dengan lingkungan kita, ya. Terus fokus pada apa yang membawa sukacita. Kita perlu tahu apa sih yang membawa kebahagiaan, apa yang membawa kegembiraan, sehingga energi kita usahakan ke arah sana. Tidur juga itu penting. Anak-anak muda sekarang banyak sekali yang kurang tidur, ya. Lebih banyak malah bergiat ya pada malam hari, walaupun itu dilakukan di kamar sendiri-sendiri, ya. Chatting segala macam, ya, Zoom, webinar. Karena apa? Karena anak-anak muda sekarang kita ini pun temannya, networknya itu bukan hanya di Indonesia, mungkin juga di dunia sana yang jam waktunya berbeda, ya. Kemudian berlatih meditasi, ya, dan memberikan perhatian, tentunya fokus gitu, ya, refleksi diri, ya, ini bisa membantu. Juga kita berusaha membantu orang ataupun diri sendiri untuk optimis. Ini harus kita bantu. Masing-masing orang memiliki rasa optimis yang realistis tentunya. Dan berinvestasi dalam membangun resiliensi. Tidak usah khawatir, investasi itu sifatnya bisa time, waktu, ya, mungkin juga harus menghubungi orang lain, ya, supaya kita juga bisa memperoleh skill yang bisa membangun resiliensi kita. Boleh tolong lanjut? Silakan. Nah, pelajari atau temukan hal yang baru, ini penting. Gugah dan manjakan indera, ya, cari hal-hal yang menyenangkan, bisa mendengarkan musik yang kita sukai, gitu ya. Dan jadikan waktu senggang, cari waktu luang sebagai prioritas, jangan padat semua kegiatan. Sekarang ini orang selalu mengatakan hebat, bisa multitasking, yang diapresiasi yang seperti itu. Tetapi apa yang tertinggal nantinya di dalam kebahagiaan, di dalam resiliensi, di dalam kepuasan, ya. Jadi perlu memberikan ruang-ruang untuk kita sendiri pun bisa melakukan hal-hal yang membawa efek positif pada diri sendiri. Berefleksi lah. Refleksi itu bisa membantu kita dan kita bisa membangun refleksi itu untuk mengingat hal-hal yang positif, ya. Itu bisa meningkatkan semangat kita. Luangkan waktu untuk kontemplasi dan apresiasi. Apresiasi diri sendiri maupun lingkungan kita. Silakan selanjutnya. Nah, resiliensi ini tadi sebenarnya sudah dikemukakan. Resiliensi tidak hanya berperan pada konteks pandemi, tapi berperan pada berbagai konteks. Pemaknaan dan pengalaman yang membangkitkan emosi positif perlu ditingkatkan untuk meningkatkan resiliensi agar dapat menghadapi segala tantangan dengan cara yang positif. Jadi semua itu sebetulnya ada caranya. Nah, kalau kita ingin betul-betul berkontribusi pada negara kita di dalam meningkatkan SDM-SDM yang unggul, kita perlu memahami bahwa diri kita pun menjadi bagian selalu dari orang lain. Tanpa kita sadari, kita akan selalu mengintervensi orang lain. Nah, sekarang bentuk intervensi apa yang kita berikan atau kita sampaikan pada orang lain? Apakah intervensi kita, meskipun dengan kata-kata, ya, meskipun dengan texting mungkin di WA atau di email, begitu ya, perlu kita pikirkan, efek apa yang ditimbulkan oleh apa yang kita sampaikan pada orang lain. Hanya dengan kepedulian terhadap itu kita bisa membuat masyarakat di sekitar kita dari hal-hal yang ini, ya, ini kan sebetulnya cukup realistis, ya. Tapi kita selalu memikirkan gitu, ya, bagaimana caranya supaya orang bisa menerima, ya, bisa kemudian memperoleh efek yang positif meskipun yang disampaikan itu sifatnya adalah masukan. Seandainya ini bisa dilakukan, kita akan menjadi bangsa insya Allah yang bisa lebih kuat nantinya. Masih kita perlu mengapresiasi. Nah, bukan mengkritik aja gitu. Baik, selanjutnya. Nah, any psychological resilience training, ya, program ini harus secara praktis itu bisa dilakukan, ya. Lihat lingkungan yang lebih besar, ya, di mana banyak individu di dalamnya yang mengoperate ini semua, ya. Jadi bukan berandai-andai, kita bisa lakukan secara konkret, ya, kecil-kecil apa yang bisa dilakukan di keluarga, di teman,
di lingkungan pendidikan. Itu bisa kita saling memperkuat. Kalau orang tua, ya, anak-anaknya sekolah belajar bertanya pada orang tua dan orang tuanya marah-marah, misalnya ini bukan tugas saya, ini tugas guru, ya. Itu concern orang tua itu terhadap negara itu bisa kita lihat tidak kuat. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membangun resiliensi dari kelompok keluarga, ya. Ketahanan ini kan penting, ketahanan keluarga, ketahanan lingkungan, itu kita bisa lakukan. Nah, saya sebetulnya berharap sekali pemerintah bisa melakukan ini, membuat kesadaran pada para pada keluarga-keluarga bahwa ini adalah tugas kita bersama. Dan juga tentunya ya yang saya lihat nih, maaf saya bersinggungan ke pendidikan sedikit ya Bapak Ibu sekalian. Saya melihat ya, memang tidak semua kita ini cukup kuat koneksi internet di daerah. Saya pikir pemerintah harus lebih besar mengirimkan buku-buku ajar kepada para siswa yang di daerah. Karena kita tidak bisa mengatakan tunggu sampai koneksi bagus, tunggu sampai koneksi bagus. Tidak bisa, harus ada usaha yang lebih konkret ke sana. Dan yang perlu disampaikan juga adalah, yang kita sulit sampai sekarang adalah membuat learning itu betul-betul menjadi enjoyment buat para siswa kita. Sehingga tidak terlalu tergantung pada guru. Ya. Kalau kita arahkan untuk siswa berpikir kreatif, ya, berpikir inovatif, membaca itu ada passion-nya, kita tidak usah khawatir bahwa guru yang harus selalu terus-terusan gedor siswa. Ya. Dan guru nanti tinggal cukup memberikan stimulus-stimulus untuk siswa-siswa berpikir. Karena akan terlalu berat beban guru. Yang penting itu adalah menumbuhkan semangat belajar, enjoyment tadi ya di dalam learning itu, dan bisa belajar sepanjang hayat. Kalau itu bisa dipegang oleh seseorang, kita tidak usah khawatir bahwa harus selalu ada orang lain yang menginspirasi seseorang untuk dia bisa mampu belajar. Boleh selanjutnya? Saya rasa, nah, each one of us is more than the worst thing we have ever done. Nah, ini perlu kita lihat ya, sebagai bahwa semua kita ini sebetulnya bisa memberikan kontribusi positif. Bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk lingkungan kecil kita, dan yang penting adalah untuk negara. Kalau kita adalah warga negara yang baik, concern itu harus ada. Bahwa semua ini harus kita lakukan bersama, prinsip gotong royong adalah penting. Saya juga melihat dari penelitian ini, walaupun nanti ya diungkapkannya ya, kelihatannya secara individu, orang Indonesia mungkin resiliensinya rendah. Tetapi secara kelompok mungkin bisa lebih kuat. Dan kita harus kejar itu. Sebelum sampai kelompok, bagaimana membangun ketahanan pada masing-masing kelompok. Dari kelompok keluarga, gitu ya. Seandainya bisa seperti itu dilakukan, insya Allah negara kita akan memiliki bangsa yang kuat nantinya. Saya rasa sampai di sini saya sudahi dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu Tia. Aduh, it speaks volume to my soul. Kayaknya jelek. Banyak sekali yang rasanya kita semua mungkin merasakan sedikit atau banyak dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Tia, but in like different level for each individuals gitu ya. Dan yang paling menarik itu tadi adalah soal afek positif. Itu mungkin terma yang kita yang awam terma-terma psikologi mungkin nanti harus dielaborasi lagi bersama-sama di forum diskusi ya, karena bagaimana akhirnya on state level dalam tingkat negara kita bisa sebanyak mungkin menyediakan channel-channel untuk afek positif itu untuk mengangkat resiliensi masyarakat Indonesia. Karena kalau pertama kali melihat temuannya teman-teman psikologi UI itu, Bu Tia, saya ngerasa kayak masa sih resiliensi kita rendah gitu? Kita menghadapi penjajahan yang ratusan tahun, kita menghadapi Orde Baru misalnya, kita menghadapi reformasi dan krisis moneter 98, dan kita selalu punya kemampuan untuk bounce back yang cukup kuat gitu. Tapi oke lah, maksudnya mungkin pandemi ini a different thing, jadi kita nanti bisa berdiskusi lebih banyak. Makasih banyak Bu Tia. Selanjutnya kita akan lanjutkan diskusi dengan Mbak Wida dari Unbrau. Sosiolog juga, tadi sebelumnya psikolog, sekarang sosiolog. Silahkan Mbak Wida. Ya, baik Mbak Jida, makasih banyak sebelumnya. Mas Katon, apakah saya bisa dijadikan co-host? Karena saya nggak bisa share screen.
Oke, thank you Mas Katon. Apakah sudah nampak Bapak Ibu slideshow saya? Sudah. Kelihatan, Mbak? Oke, sudah. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Fajrul, kemudian ada pembicara Ibu Tuti, ada Bu Tia. Terima kasih. Sesi yang sangat menyenangkan sekali. Tadi saya menikmati sekali Bu, gitu. Dan terima kasih Mbak Cinda sudah memimpin ini, gitu ya. Saya ucapkan terima kasih juga pada Bapak Ibu peserta yang sudah berkenan hadir untuk kita bisa diskusi bersama di sini, gitu. Saya sangat senang sekali. Nah, tadi kalau Bu Tuti sama Bu Tia sudah menceritakan tentang bagaimana situasi yang ada di Indonesia, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk jalan-jalan ke perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Itu. Nah, karena temanya kita itu bicara soal pembangunan sumber daya manusia, gitu, saya ingin sekali bisa bercerita, membagikan hasil penelitian saya tentang bagaimana sih kondisi sumber daya manusia di perbatasan Indonesia dan Timor Leste di masa pandemi ini, dan dari mana kita itu harus mulai, gitu. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Wida Ayu Puspitosari, saya staf pengajar di jurusan Sosiologi Universitas Brawijaya. Saya di Brawijaya sudah sejak 2016, jadi sekarang sudah genap 5 tahun begitu. Tapi masih ada senior saya di sini, ada Bu Tuti, ada Pak Rahmat, Pak Nofri, begitu. Sebentar. Oke, ini saya kalau kita bicara soal perbatasan Indonesia dan Timor Leste, mungkin kita sudah pernah nonton filmnya Ari Sihasale Atambua 39 derajat Bapak Ibu ya, yang mengisahkan bagaimana sejarah eksodus konflik yang terjadi di tahun 99 silam gitu. Nah, di dalam presentasi saya kali ini gitu, itu saya akan fokuskan wilayah perbatasannya adalah Kabupaten Belu. Kabupaten Belu ini biasanya dikenal dengan nama Atambua, tapi Atambua itu sendiri adalah sebuah nama kecamatan di Kabupaten Belu gitu. Kabupaten Belu itu ada di Pulau Timur, Bapak Ibu. Dia ada di perbatasan Indonesia dan Timor Leste gitu. Sudah 3 tahun terakhir saya konsisten untuk melakukan penelitian di sana, dan di Kabupaten Belu itu terdapat 69 desa, 12 kelurahan, di mana 76 desanya itu dan kelurahan termasuk dalam desa non pesisir gitu. Dan yang unik di sini adalah di Kabupaten Belu itu terdapat 10 resettlement yang dihuni oleh warga baru. Warga baru ini adalah istilah administratif yang diberikan oleh pemerintah ke ex-pengungsi Timur Timur. Namanya itu warga baru, tapi bagi kami peneliti dan juga sosiolog gitu, mereka masih ex-pengungsi Timur Timur. Kenapa? Alasan nanti saya ceritakan gitu. Nah, ini adalah singkatan RDTL, itu Republik Democratic of Timor Leste. Sebenarnya latar belakang dari presentasi saya kali ini, sebagaimana yang saya sampaikan di slideshow saya gitu ya. Kenapa sih perlu banget melihat situasi sumber daya manusia di perbatasan di masa pandemi? Karena memang di sana itu daerahnya adalah marginal gitu. Angka kemiskinannya tinggi, kemudian pembangunannya tidak merata gitu. Walaupun ada beberapa improvement di infrastruktur fisik di perbatasan, tapi kalau kita bicara soal jaminan sosial, kalau kita bicara soal angka kemiskinan itu masih kelihatan memprihatinkan gitu. Lalu ada infrastruktur dan anggaran yang minim gitu. Anggaran daerahnya kecil sekali karena sebagian besar program penanggulangan kemiskinan itu ditangani oleh pusat gitu. Dan infrastruktur yang kemudian saya sebut di sini itu adalah infrastruktur yang akan saya bahas juga, itu infrastruktur dasarnya, itu ada 3. Pertama adalah pendidikan, yang kedua itu adalah ekonomi, yang ketiga adalah kesehatan gitu. Nah, kalau kita melihat di sana, aksesibilitas jaminan kesehatan itu juga cukup rendah gitu, karena pertama minimnya kesadaran hak. Jadi mereka sebagai warga negara itu nggak paham bagaimana cara mengakses jaminan kesehatan itu sendiri begitu. Bahkan mereka itu masih terbelenggu sebagian besar dengan praktik kesehatan yang tradisional dan juga modern gitu. Karena apa? Karena nggak sedikit pula yang menganggap bahwa ketika mereka itu sakit, mereka itu tidak langsung ke dokter, tapi ke dukun, karena mereka masih percaya bahwa tubuhnya itu kemasukan suanggi gitu. Suanggi itu adalah semacam benda-benda gaib yang
dilemparkan oleh seseorang untuk menyakiti orang tertentu gitu. Nah, lalu yang poin selanjutnya, saya sangat tertarik sekali untuk bisa melihat bagaimana kemudian rasanya jadi perempuan di perbatasan di masa pandemi gitu. Karena ini luar biasa sekali yang mereka alami gitu ya. Kenapa begitu? Karena ada yang masuk, benar. Oke. Karena pertama mereka itu sebagian besar adalah ibu rumah tangga dan juga suaminya itu sebagian besar bekerja di sektor informal. Sektor informalnya itu apa? Mereka biasanya itu bekerja sebagai tukang ojek gitu ya. Ini bagi sebagian besar rumah tangga miskin ya. Itu yang kedua petani sayur, dan yang ketiga itu intinya mereka bergantung sekali pada perbatasan gitu. Karena kenapa begitu? Karena perbatasan itu sekarang ditutup. Jadi dibuka pun juga seminggu sekali gitu. Dan itu pun kemudian memengaruhi siklus atau sirkulasi ekonomi yang ada di perbatasan itu sendiri gitu. Lalu di sini kita bicara soal struktur sosial budaya gitu ya. Kenapa begitu? Karena tadi warga baru itu yang kemudian mereka sebagian besar memang nggak punya tanah gitu. Jadi kalau secara sosiologis kita bisa mengimajinasikan mereka yang nggak punya tanah itu pasti juga nggak akan punya akses yang lebih advance ke aspek lain seperti itu gitu. Jadi saya cukup bisa mengatakan bahwa sebagian besar mereka juga masih terdiskriminasi gitu. Warga baru ini tadi yang saya sebut tadi Bapak Ibu ya, mereka adalah orang-orang yang melakukan eksodus di tahun 99 dari Timor Leste ke Indonesia, ke perbatasan itu di Kabupaten Belu gitu. Yang kemudian selanjutnya itu adalah ada potensi ancaman keamanan gitu. Ancaman keamanannya apa? Karena sebagian besar warga itu kehilangan pekerjaan ya, karena mereka memang sangat bertumbuh pada sektor informal, maka kriminalitas itu bisa terjadi, terutama penyelundupan barang dari Indonesia ke Timor Leste gitu ya. Itu yang cukup kentara akhir-akhir ini saya amati, sementara saya juga berdiskusi dengan teman-teman yang ada di perbatasan gitu. Kalau kita melihat itu yang namanya pemerintah dari mulai dulu di tahun 2019 atau 2014 gitu mengatakan bahwa kita ada program Nawacita gitu, Nawacita yang kemudian prinsipnya itu adalah membangun dari pinggir gitu. Tapi sebenarnya kalau saya sebagai peneliti boleh mengatakan itu masih belum maksimal gitu. Karena apalagi di masa pandemi gitu. Kalau kita bicara soal pembangunan gitu, itu sepertinya tidak hanya melulu soal infrastruktur fisik, namun juga ada perlunya instrumen khusus untuk bisa membangun SDM ya untuk menghadapi situasi krisis yang nggak terduga seperti pandemi corona ini yang entah kapan selesainya gitu. Nah, kalau kita mau berefleksi, yang namanya penanganan COVID itu memang butuh cara kerja yang multidimensi gitu ya. Protokol penanganannya pun juga di lapangan tuh juga kadang masih terlalu menyederhanakan permasalahan gitu. Kenapa? Karena setiap daerah itu pasti punya kebutuhan untuk penanganannya sendiri gitu, dan bagaimanapun kita juga harus mengenali apa langkah yang tepat untuk bisa semacam membuat penanggulangannya. Ini sumber data saya Bapak Ibu ada 6 jenisnya di situ, ada publikasi pemerintah, ada foto, ada video, blog dan website, kemudian media massa dan penelitian dan juga kepustakaan. Nah, ini adalah sebentar. Nah, ini kemiskinan dan pandemi di perbatasan gitu ya. Saya harus sampaikan ini karena kemiskinan itu juga nggak terlepas dari indeks pembangunan manusia yang ada di wilayah tersebut gitu ya. Kalau kata Bu Tia tadi, semakin orang bahagia kan semakin nanti resiliensinya tinggi gitu. Dan semakin resiliensinya ini pasti akan berpengaruh pada IPM-nya juga gitu kan. Itu. Nah, ternyata kita potret di sini IPM Kabupaten Belu itu di tahun maksud saya tahun 2020 itu ternyata rendah, itu di bawah rata-rata IPM NTT dan di bawah rata-rata Indonesia gitu. Dan kemudian hal tersebut diperparah dengan indeks keparahan kemiskinannya gitu. Di kurun waktu 2013 sampai 2020 itu ada naik gitu dari 0,37 ke 0,68. Artinya di situ kita bisa melihat bahwa ada pertambahan warga miskin baru gitu. Pas ketika pandemi ini, karena memang
sebagian besar dari mereka kehilangan mata pencahariannya gitu. Krisis yang terjadi di tengah pandemi itu membuat potensi peningkatan IKK cukup tinggi. IKK itu indeks keparahan kemiskinan ya. Karena ekonomi lumpuh akibat pandemi, kemudian di wilayah perbatasan juga kita tahu sangat memiliki mobilitas ekonomi yang dinamis gitu. Karena ada semacam perputaran modal gitu ya di perbatasan itu sendiri. Kemudian potensi kriminalitas juga tinggi, itu bisa bersifat lokal dan juga lintas negara. Dan yang cukup memprihatinkan, skema bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah itu melalui jaring pengaman sosial atau JPS itu terlambat ya, karena koordinasi pusat dan juga daerah kurang sinkron gitu. Karena sebagaimana yang saya temukan di lapangan, yang namanya program pengentasan kemiskinan lewat bantuan jaring pengaman sosial itu memang sebagian besar diatur oleh pemerintah pusat ya di perbatasan gitu, dan diberikan kuota gitu. Jadi kadang saya menjumpai beberapa rumah tangga itu harus antri dulu Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan JPS ini gitu. Antri dalam hal ini agar kemudian pusat itu bisa, harapannya pusat itu bisa membuka semacam kuota lagi untuk penerima bantuan itu, karena biasanya per tahun itu dibagi per kabupaten gitu. Kalau yang saya temukan di sana, misalnya di Kabupaten Belu berapa, kemudian di Kabupaten Malaka itu berapa, Kabupaten Timur Tengah Selatan itu berapa, seperti itu mekanismenya. Nah, ini adalah kesiapan infrastruktur ekonominya gitu. Sebenarnya di Kabupaten Belu itu ada 3 lapangan usaha dengan andil terbesar. Yang pertama itu pertanian, perkebunan dan juga kehutanan. Dan kemudian ini apa namanya 3 lapangan usaha, lapangan usaha dari aspek pertanian, perkebunan itu mengalami kendala yang luar biasa karena kemarin kena siklus roja. Jadi saya bisa bayangkan, jadi kita semua bisa bayangkan bagaimana kemudian petani yang ada di sana itu mengalami sebuah deprivasi yang gak remeh-temeh seperti itu. Dan kemudian jasa pendidikan sebesar 16,3 dan juga perdagangan besar eceran, reparasi mobil dan sepeda motor gitu. Dan ini sifatnya nanti untuk keperluan sirkulasi ekonomi lintas batas negara gitu. 3 sektor ini mengalami anjlok ya di masa pandemi ini, dan itu juga diperparah dengan beberapa pasar yang kemudian ditutup karena pandemi. Dan ketika kita bicara soal kondisi pasar yang ada di Belu, itu tidak semua pasar itu buka gitu. Ada beberapa wilayah yang terpencil yang memang pasarnya itu bukanya seminggu sekali. Kenapa begitu? Karena pertama masalah sirkulasi modal, yang kedua masalah aksesibilitas gitu. Karena pasar itu banyak yang tutup, jadi ini pasarnya Bapak Ibu, pasar mingguannya, pasar terbesar mingguan ya. Ini sementara tutup dulu karena masa pandemi ini gitu. Itu ada di pasar PLBN Mota Ain, pos lintas batas negara, kemudian ada pasar Haikesak, ada pasar Turis Kain dan juga Nulen dan juga Fulur. Itu di mana kemudian dinamika ekonominya sangat luar biasa gitu ya, karena yang bertransaksi di sini tuh nggak cuma warga negara Indonesia tapi juga warga negara Timor Leste gitu, karena apa namanya mereka tidak hanya menjual barang dan juga membeli tapi juga mempertukarkan uang gitu, karena di perbatasan itu sendiri yang namanya transaksi uang itu kadang ada beberapa orang yang menawarkan jasa pertukaran dari dolar ke rupiah seperti itu. Dan ini saya apa namanya tuliskan di sini perbatasan Asulait karena kenapa? Karena dia berpotensi sebagai saluran untuk warga lokal melakukan apa namanya ilegal, apa namanya itu ya, perdagangan ilegal lintas batas negara gitu. Jadi tidak semua perbatasan di Kabupaten Belu itu dijaga oleh pos TNI yang sifatnya memadai. Kadang di situ cuma ada pemberitahuan yang mengatakan bahwa oke, kita nggak boleh lintas batas karena itu udah masuk Timor Leste. Tapi kalau malam itu kita nggak tahu aktivitas apa yang terjadi, tapi sebagian besar memang digunakan untuk melakukan penyelundupan gitu. Ini yang jalur kelihatannya. Ada lagi nanti yang namanya jalur tikus. Jalur tikus adalah jalur yang memang digunakan untuk menyelundupkan barang itu sendiri.
bagaimana dengan masalah kesehatan di sana, fasilitasnya gitu ya. Di masa pandemi itu alokasi anggaran untuk pandemi itu sendiri juga tidak besar, hanya 11 miliar gitu. Ruang isolasi yang disiapkan di sana ada di Rumah Sakit RSUD Atambua, kemudian ada di Gedung Pelayanan Kesehatan Kementerian Kelautan di daerah Atapupu gitu. Kemudian ada RSC Wirasakti Atambua. Itu nanti akan digunakan ketika nanti ada lonjakan pasien COVID-19 di RSUD Atambua gitu. Kalau kita melihat yang namanya fasilitator kesehatan gitu ya di Atambua sendiri itu untuk rasionya saya rasa kurang cukup memadai ya, karena di sana itu ada rumah sakitnya 4, rumah sakit bersalinnya 1, poliklinik 8, puskesmas 22, puskesmas pembantu 15. Sementara jumlah penduduknya 200.071, 937 gitu. Itu jadi tantangan tersendiri nanti untuk bagaimana masyarakat itu bisa resilient menghadapi pandemi ini dalam konteks atau aspek kesehatan gitu. Karena apa? Karena di sana itu permasalahan kesehatannya nggak cuma COVID, tapi juga ada DBD. Ya ini sudah jadi langganan tahunan Bapak Ibu ya. Kemudian malaria dan juga stunting. Dan stunting ini sudah jadi langganan juga gitu. Nah, ini stunting ini juga sangat berpengaruh loh untuk pembangunan indeks pembangunan manusia, peningkatan maupun penurunannya, karena kalau dari masa pertumbuhan saja tidak mendapatkan asupan nutrisi, bagaimana kemudian otak balita atau batita itu bisa berkembang begitu. Nah, itu. Kemudian ini tadi saya sebutkan juga ada protokol penanganan COVID yang kurang komprehensif gitu ya. Karena kemarin sempat disebut bahwa Badan Nasional Pengelola Perbatasan itu juga mengalami miskoordinasi dengan pusat dan juga daerah. Itu kondisi yang sekarang terjadi. Ini adalah angka COVID di Belu yang aktif itu ada 12, terkonfirmasi ada 12 gitu, yang sembuh ada 204, untuk akumulasinya itu ada 226 jiwa ya total penyintasnya. Tuh, ini adalah daerah-daerah merah dan hijau gitu ya. Tapi ini juga perlu untuk ditelusuri ulang apakah kemudian ketika di hijau ini betul-betul hijau, karena kita kan tahu bahwa tesnya rendah ya di sana ya. Pertama tesnya rendah, yang kedua masih ada pemahaman dari masyarakat lokal terkait dengan bagaimana memperlakukan sebuah penyakit ya, karena mereka juga kadang masih percaya bahwa itu adalah penyakit gaib dan lain sebagainya. Saya rasa perlu penelusuran lebih lanjut lagi untuk kita bisa benar-benar memotret angka COVID yang benar-benar muncul di sana seperti apa. Ini satu lagi ada fasilitas atau infrastruktur pendidikan yang belum saya sampaikan di sini gitu ya. Kenapa begitu? Karena saya sampaikan saja lewat narasi gitu. Jadi ketika saya datang ke sebuah resettlement di daerah Haliwen gitu ya. Haliwen itu adalah daerah di mana banyak sekali ekspengungsi Timur-Timur itu tinggal gitu. Saya ngopi sore di sana bersama warga, makan sirih pinang, karena terbiasa kalau di Timur, orang Timur itu sudah tawarkan sirih pinang, artinya kita harus mau nyirih bersama, karena dengan itu mereka bisa merasakan bahwa kita adalah saudaranya mereka gitu. Saya tanyakan beberapa siswa di sana kenapa tidak sekolah, karena pertama mereka tidak punya handphone. Mereka nggak punya handphone, dan akhirnya di situ juga internetnya kurang lancar ya. Akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti sekolah dan membantu orang tuanya yang kehilangan pekerjaan. Waktu itu yang saya datangi adalah orang tuanya bekerja di sektor informal sebagai kuli bangunan, baik di wilayah Belu sendiri maupun nanti di daerah distrik Bobonaro. Ya, Bobonaro itu adalah distrik di perbatasan Indonesia Timor Leste di situ. Itu mereka mengatakan mereka punya handphone. Pertama mereka harus membantu orang tua untuk melanjutkan hidup gitu dengan berjualan sayur di pasar. Jadi kalau Bapak Ibu satu ketika main ke Atambua,
di masa pandemi seperti ini jangan kaget kalau banyak anak-anak kecil yang di situ jualan sayur di pasar induk atau Tambua di kota. Karena memang itu adalah cara mereka untuk bisa bertahan hidup di masa pandemi ini gitu. Itu yang terjadi di sana gitu. Nah, ini saya singkat saja karena waktunya juga udah mepet ya. Jadi sebenarnya ada upaya apa sih yang penting untuk kita bisa pikiran bersama ya untuk bisa membangun SDM itu di Indonesia Timur gitu. Yang pertama infrastruktur kesehatan dan juga pendidikan gitu ya. Itu karena perlu kita perhatikan sekali karena itu adalah kebutuhan dasar dari setiap warga negara gitu. Di situ perlu ada optimalisasi infrastruktur pendidikan. Kalau tadi saya bilang banyak siswa yang kemudian tidak sekolah gitu ya, yang fenomena lain mengatakan juga memperlihatkan pada saya juga gitu kayak karena mereka itu harus sekolah gitu ya dan kemudian sekolahnya harus libur akhirnya guru-gurunya itu datang ke rumah gitu, guru-gurunya datang ke rumah dan itu pun nggak bisa setiap hari, itu pun juga seminggu sekali bahkan juga seminggu juga bisa kadang skip gitu dan itu yang kita perlu perhatikan karena kondisi di Indonesia Timur terutama di perbatasan itu benar-benar berbeda dengan yang ada di Jawa begitu. Itu dan perlunya juga untuk fasilitator kesehatan di wilayah perbatasan karena mereka nanti juga punya peran penting untuk bisa memberikan sosialisasi terkait dengan virus ini gitu kepada orang-orang yang masih belum percaya bahwa virus COVID ini ada gitu. Itu juga terjadi di perbatasan gitu. Dan yang paling penting juga itu ada dua di sini saya sebut itu ada kelembagaan adat dan juga gereja atau keuskupan. Ini adalah dua kombinasi yang saya rasa punya kekuatan politik yang kuat ya di perbatasan untuk bisa menjadi agen sosialisasi norma gitu ya maupun untuk resiliensi sosial karena kadang kedua-duanya saling bisa mengintervensi gitu. Misalnya kalau kita melihat peran gereja itu kadang kalau saya melihat sebagai peneliti itu jauh lebih penting ketimbang negara gitu. Jadi mereka lebih didengerin gitu. Nah, intervensi contoh intervensi yang mungkin bisa sedikit membantu di sini itu adalah soft intervention gitu yang menurut saya di perbatasan itu kan mereka ini kan masyarakat adat juga gitu. Kenapa saya bilang lembaga adat karena mereka semua adalah masyarakat adat dan masyarakat adat itu di perbatasan di timur sendiri itu memang ada beberapa kegiatan yang mana mensyaratkan iuran dari setiap anggota adatnya, masyarakat adat itu sendiri itu dan kadang orang-orang atau rumah tangga yang menjadi bagian dari masyarakat adat itu kewalahan gitu untuk bisa bayar iuran sementara mereka sendiri juga harus mempertahankan hidup keluarganya, suaminya kemudian kehilangan pekerjaan yang kemudian istrinya akhirnya yang gerak kemana-mana untuk nyari duit gitu bahkan mereka juga nggak segan-segan untuk membuka hutang di koperasi-koperasi yang tidak terdaftar secara resmi gitu. Karena kalau kita datang ke perbatasan, kita jangan kaget Bapak Ibu kalau di situ banyak koperasi-koperasi yang menawarkan jasa pinjaman itu gitu. Itu dan di situ kemudian ada di sini penting karena yang satu lagi saya tulis itu adalah optimalisasi peran perempuan gitu karena kalau kita melihat dari laporan Kementerian PPA ya, itu mengatakan bahwa di masa pandemi ini yang namanya kerentanan perempuan itu benar-benar diuji gitu karena mereka jadi dapat beban ganda yang luar biasa gitu ya. Sebagai ibu, kemudian penggerak rumah tangga, kemudian juga mereka itu harus ngatur psikologi keluarga yang juga berantakan di masa pandemi gitu. Terus belum lagi kalau perempuan ini adalah perempuan Indonesia Timur berlapis-lapis lagi semacam bebannya udah di masa pandemi kehilangan pekerjaan suaminya, dia harus gerak cari uang, dia harus nyari pinjaman, kemudian dia masuk kelas sosial yang juga nggak terlalu tinggi, kemudian ada perbedaan gender dan yang ketiga perempuan Indonesia Timur kulit hitam gitu. Itu jadi berlapis-lapis gitu. Jadi untuk bisa mencapai sebuah resiliensi itu saya rasa penting sekali untuk melihat dan mencanangkan yang namanya gender responsive budgeting gitu. Kalau kita melihat di tahun lalu sudah ada kasus terjadi seperti itu terhadap bagaimana efek pandemi ke perempuan, semestinya di tahun 2021 ini anggaran itu ada khusus untuk diarahkan ke bagaimana
perempuan juga bisa jadi garda terdepan untuk melawan pandemi ini, melawan krisis ini lewat budget yang diberikan oleh negara pada mereka untuk mereka bisa nambah kapasitasnya, dan di situ juga ditambah dengan yang namanya pendampingan, capacity building untuk menuju resiliensi di masa pandemi, dan dengan demikian secara otomatis juga mereka itu menstrukturisasi kembali struktur yang ada di masyarakat dari yang dulunya patriarki sekarang menjadi muncul yang namanya kesetaraan. Minimal di situ perempuan itu dianggap sebagai subjek yang juga punya peran penting untuk melawan pandemi ini, seperti itu. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin memperkenalkan pos lintas batas Mauta Ain, berbatasan Indonesia dan Timor Leste. Ini adalah fotonya, dan suatu saat saya berdoa dan berharap Bapak Ibu bisa kunjung ke sana. Terima kasih, selamat siang. Baik, makasih banyak Mbak Wida untuk paparannya. Kita dibawa ke Indonesia Timur ya, tadi setelah Bu